kita di generasi sekarang ini. Dibilang ketika engkau ingin mengubah dunia, pulanglah, benahi keluargamu, dan ini menjadi sebuah fokus yang cukup menarik karena kita bisa punya mimpi yang besar, kita bisa punya target menjangkau dan melayani orang, namun Tuhan mempercayakan keluarga sebagai pusat pemuritan. Karena keluarga adalah tempat di mana kita diterima, tempat di mana kita mengalami kasih, penghargaan. Pujian dari luar itu hanya sebuah kata-kata yang indah didengar. Tapi coba bayangkan kalau kita melayani atau kita berbisnis, kita dipuji oleh klien kita atau lain sebagainya, namun kita pulang ke rumah, orang sesi rumah sunyi dan tidak menyambut kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita kembali kepada sebuah institusi, yaitu keluarga. Dan Tuhan mau rumah sebagai pusat pemuritan. Kita melihat bahwa Yosua sendiri pun dalam akhir hidupnya, sebuah deklarasi yang sangat luar biasa. Yosua berkata, aku dan sisi keluargaku akan melayani Tuhan seumur hidup. Dan bahkan kita melihat bahwa dasar pendidikan Kristen juga dilihat dari berkiblat kepada Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, 6-7. Bagaimana perintah Tuhan untuk mengajarkan anak-anak kita saat di rumah, saat di jalan, saat duduk, saat di tempat tidur. Rupanya pemuritan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita belajar bersama. Bagaimana kita hari ini akan belajar bahwa rumah sebagai pusat pemuritan. Saya juga berkhotbah firman ini dan ingin belajar banyak hal, sehingga saya bisa menyenangkan Tuhan melalui keluarga. Oke. Bapak, Ibu, teman-teman yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan ingin kita mengembalikan fungsi dan peran orang tua sebagai pendidik dalam rumah tangga Kristen di hari-hari ini. Karena dalam mendidik pun kita sendiri tidak boleh lupakan bagaimana kita menghargai generasi baby boomers. Bahkan saya sendiri bangga karena saya generasi Y, generasi yang melihat juga generasi X, di mana terjadi transisi, baik dalam hal teknologi juga. Dan kita lihat hari-hari ini di generasi Alpha sendiri pun butuh didampingi, seperti ide-ide yang mengatakan bahwa I watch, you do. Dan hal-hal yang sangat penting bahwa mari kembali mengembalikan fungsi dan peran orang tua sebagai pendidik dalam rumah tangga Kristen. Nah, saya sangat senang dengan sebuah statement yang saya tulis untuk keluarga bahwa setiap keluarga itu didesain oleh Tuhan secara unik dan tepat. Karena kita dibentuk oleh komunitas. Saya sendiri suara kenapa besar karena saya lahir seorang nelayan dan saya punya nenek moyang kalau panggil kami mau pergi itu karena ada gelombang. Jadi suara kami dilatih untuk angkanya 8 ke atas. Dan ketika saya harus menikah dengan istri saya yang orang gunung, cukup lembut, mereka wilayah dingin, jadi secara iklim dingin itu mempengaruhi jiwa seseorang. Nah, terjadi seperti garam di laut dan asam di gunung masuk di kuali. Namun saya sangat yakin bahwa setiap keluarga itu didesain oleh Tuhan secara unik dan tepat. Dan melalui keluarga inilah Tuhan mau menjadikan kita sebagai sebuah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan lagu tadi itu sangat menyentuh hati saya. Saya waktu melihat anak saya kemarin lah sakit, waktu dioperasi,
saya merasa bahwa ada bagian dari kehidupan saya yang saya harus berpikir kembali untuk membenahi adalah fokus in the family. Bagaimana saya harus berpikir untuk melihat keluarga sebagai Tuhan dan keluarga itu sebagai fokus. Saya dulu punya mentor almarhum Pastor Stephen, dia sering bicara soal chapel. Di dalam sebuah keluarga harus memiliki satu value yang dimana orang-orang datang tidak melihat kita mudanya atau tuanya, tapi orang melihat nilai yang kita bangun di dalam keluarga itu. Jadi yakinlah bahwa Bapak Ibu termasuk saya, setiap kita itu Tuhan mendesain kita, keluarga kita secara unik. Nah, berbicara mengenai rumah, rumah itu sebagai pusat pemuritan, dalamnya ada orang tua, anak, dan apa yang menjadi isi dari pengajaran, value yang kita ajarkan dalam anak-anak kita, sarana prasarana yang dipakai dalam rumah bagi keberhasilan dalam pelaksanaan pemuritan. Saya tulis di bawahnya begini, apa yang terjadi di rumahku adalah tanggung jawabku. Sangat menarik tadi waktu sharing dari ibu yang kita kasihi, bagaimana katakan kita perlu tahu kayak anak kita sakit, apapun yang terjadi, itu adalah tanggung jawab kita. Kalau begitu, kita harus melihat bahwa ini tanggung jawab kita untuk membenahi dari dalam. Ini hal yang sangat penting sekali. Yang menurut orang lihat kita, wah ini biasa, tapi ini sangat penting. Dan apa yang terjadi di rumahku adalah tanggung jawabku. Kenapa? Karena rumah sebagai pusat aktivitas kehidupan. Belajar, bekerja, beribadah, bermain, semua itu berpusat dari rumah. Bahkan segarang-garangnya wajah kita sebagai seorang ayah, karena kita sudah berkeluarga, kita pengen suasana rumah itu, iklim pertumbuhannya menjadi baik. Kita harus menciptakan persahabatan, menciptakan humor, menciptakan gurau, dan bahkan kita juga harus menangis menunjukkan kepada mereka bahwa kita juga terbatas. Jadi segala aktivitas itu dimulai berpusat dari rumah. Oleh sebab itu benarlah Mother Teresa berkata, kalau ingin kamu merubah dunia, pulang, rubah, benahi keluargamu. Karena keluarga adalah fondasi besar bagi gereja, kota, dan bangsa. Bapak, Ibu, teman-teman, rencana Allah bagi keluarga. Tuhan ingin menaruh sebuah fondasi yang kokoh. Kristus adalah dasar dari tujuan kehidupan orang Kristen. Bagaimana Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-28 dan 29. Saya mau baca satu ayat dulu, nanti kita baca ayat referensi, bisa belajar materinya saya akan kirim, supaya kita bisa renung dan diskusikan bersama. Di dalam Kolose pasal yang ke-1, ayat yang ke-28 dan 29, dikatakan begini, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rupanya untuk membangun sebuah keluarga sebagai pusat pemuritan harus diusahakan, harus diusahakan dengan sedaya upaya, dengan fasilitas yang cukup. Makanya kita melihat bahwa grafik keluarga baik di Indonesia Timur sendiri, kita melihat ada tempat-tempat yang rumah yang belum ada solares atau belum ada lampu, atau mereka tempat-tempat belajar yang kurang memadai. Kita juga berdoa agar Indonesia sendiri, bahkan keluarga sendiri, gereja juga menyiapkan iklim untuk anak-anak itu bertumbuh. Dan biarkan anak-anak juga tahu kalau tempat di mana mereka ada, komunitas keluarga di mana mereka memang dilatih untuk belajar. Saya punya anak sendiri, saya kalau pergi jualan kompor sekam di desa, saya bawa dia, terus malam-malam saya mau pergi muat beras untuk bisa makan sesi keluarga dan jualan.
Malam-malam saya bawa, karena saya mau ingin ngajak mereka, kamu bisa beli susu, itu dari kerja. Karena saya melihat ada generasi baby boomers, ada generasi perintis. Tetapi generasi alpha ini generasi yang memang secara pengetahuan luar biasa, tapi mereka lemah, lembek. Dan kita perlu harus mendampingi mereka. Nah, Allah menciptakan lembaga pertama di dunia ini adalah keluarga. Allah mencatat pembinaan rohani yang pertama berpusat pada keluarga. Ada dua kebenaran berhubungan dengan keluarga dan rencana Allah, yakni rencana Allah bagi keluarga dan peran suami istri dalam rencana Allah. Jadi bagaimana hubungan suami dengan Tuhan bagus, istri dengan Tuhan bagus, kita akan mendatangkan seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam kerajaan surga. Ya, pernikahan kami masih muda, udah barusan 11 tahun. Namun kita bersyukur dalam proses kita nggak pernah ribut yang aneh-aneh ya, apalagi yang naik tangan nggak. Tapi waktu kami punya anak, kami punya proses. Anak satu nangis itu tegangan tuh bisa ada, tapi kita berpikir bagaimana caranya. Dan kalau suara sudah naik sedikit, istri saya mulai ya angka 11 mulai turun. Saya cepat-cepat peluk, saya bilang, Hani sayang, mohon maaf, nada saya agak cukup tinggi. Kita mohon maaf, karena kebahagiaan itu tidak datang sendiri. Kebahagiaan itu diciptakan dan diusahakan. Dan kita juga ajar anak-anak kita kalau jaga agar jangan menimbulkan atmosfer yang tidak baik karena suasana hati orang tua tidak baik itu akan berakibat ke anak-anak kita, intonasi, mimik muka, bahkan bahasa tubuh kita juga akan dilihat anak-anak kita. Oke. Setiap keluarga wajib, ada perintahnya, setiap keluarga itu wajib hidup seperti Kristus hidup. Ada perintah, hai suami kasihlah istri. Bicara tentang tanggung jawab, mengayomi, menjaga. Bahkan di jalan trotoar pun, posisi kita pun harus kita tahu juga. Jangan sorong istri kita supaya kena hajar mobil. Sedangkan kita sendiri mau lindungi diri. Ada yang kelakar itu mungkin supaya cari lagi gitu. Wah ini bahaya ini. Nah setiap keluarga itu, hai suami kasihlah istri, istri tunduk pada suami, bukan tanduk. Karena tidak pernah ada tanduk dua diciptakan Tuhan untuk menanduk ya. Saya harap semua kita jangan suka nanduk bagi yang perempuan dan yang suami juga jangan biarkan fungsimu karena Tuhan akan memandang bersalah pada saat waktu kita menghadap Tuhan karena kita akan membawa bertanggung jawab untuk apa yang kita buat di muka bumi ini. Oke. Saya senang sekali bahwa keluarga itu didesain dengan sebuah tujuan. Tujuan adalah keluarga kita harus menjadi berkat. Tujuan Allah memberkati kita, memberi kita hikmat, memberi kita anak, memberikan kita aset dan lain sebagainya. Itu dengan sebuah tujuan Anda itu dikatakan blessed to be blessed. Anda diberkati untuk jadi berkat. Ya, rencana Allah bagi keluarga terlihat. Kita lihat Abraham. Waktu Allah memanggil Abraham, Tuhan berjanji bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ada berkat, ada covenant blessing-nya adalah nama yang masyhur. Ya, engkau akan punya keturunan seperti bintang dan seperti pasir di laut. Ada janji Allah bagi Abraham, yakni olehmu semua kaum di muka bumi memperoleh berkat. Oleh sebab itu, mari kita benahi cerita kehidupan keluarga kita. Karena saya percaya sekali ceritanya akan menjadi cerita yang jadi berkat ketika kita mulai belajar berproses di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mau pakai keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menaruh kami di Pulau Flores. Waktu awal saya tugas di Pulau Flores tahun 2009. Saya sulit hidup saya. Tapi karena saya tahu bahwa area pendidikan itu sering keluarga kami banyak orang-orang putus sekolah gara-gara kurang. Saya akhirnya ngomong ke teman-teman kami, tolong bantu anak-anak kami agar bagaimana kita berkolaborasi untuk mengurus beasiswa. Waktu saya tugas di Maumere kita ada kasih beasiswa sekitar 38 anak. Sekarang di Ende kita ngumpul dikit-dikit, ada berkat Tuhan,
Kita kasih beasiswa sekitar 70 lebih anak. Kenapa? Apa tujuannya? Bukan supaya membangun nama besar, tetapi orang harus melihat Kristus melalui keluarga kita. Saya percaya bahwa setiap kita didesain Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, teman-teman, hidup itu bukan berapa lama umurmu dihitung, tapi apa dampak, apa investasi yang kau berikan buat sesamamu. Karena itu akan menjadi cerita yang menarik sampai hari ini. Saya melihat bahwa saya punya orang tua rohani, almarhum Bapak Pastor Stephen. Di Dataran Flores, orang masih tetap cerita dia punya nama. Kenapa? Karena nama baik itu lebih berharga daripada emas dan permata. Saya berdoa malam hari ini. Pastikan hatikan hidup kita. Hidup itu singkat. Tapi saya berdoa, jadilah keluarga hidup berguna bagi banyak orang. Mati atau meninggal bahagia. Yang kedua, keluarga itu harus menjadi keluarga yang kudus. Kenapa? Alkitab memberikan perintah dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Kata kudus dari kata kados, terpisah. Alkitab menggambarkan pernikahan itu sebagai suatu persekutuan. Ada perjanjian, covenant blessing, di mana Tuhan berjanji, janganlah engkau tidak setia dengan istrimu. Dan dalam persekutuan perjanjian lahirlah anak-anak yang kudus, anak-anak ilahi. Di dalam kitab Malaki pasal yang ke-2, ayat yang ke-14 dan 15, kita coba buka agar kita back to the Bible. Bagaimana kitab Malaki pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah yang teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, termasuk diri saya sendiri, khotbah ini mengingatkan diri saya sendiri. Tuhan mau dalam persekutuan perjanjian dan pernikahan lahirlah anak-anak kudus atau keturunan ilahi. Sehingga keluarga yang kudus menunjukkan suatu persekutuan hidup yang harmonis. Tidak ada orang ketiga, tidak ada pil, pria idaman lain, atau tidak ada will, wanita idaman lain. Kalau ada seperti begini harus cepat-cepat dikasih gundul, ya. Kenapa? Ini orang tidak tahu diri, ya. Saya berdoa supaya setiap kita membangun api cinta kita terhadap Tuhan, sebab saya percaya bahwa ada sebuah keindahan yang luar biasa ketika kita tetap menjaga covenant blessing daripada pernikahan yang Tuhan kasih, yaitu keluarga yang kudus. Oke, keluarga yang kudus tidak cukup di situ. Kita harus tahu target kita, keluarga yang diselamatkan. Kenapa? Pastikan suami, istri, dan anak-anak kita jangan sampai kita seperti orang yang kondektur. Ayo Bali, ayo Jakarta, ayo Jakarta. Tapi hanya orang kita jual tiket, orang pergi ke Jakarta atau Bali, kita sendiri nggak pergi ke sana. Nah, keluarga harus menjadi keluarga yang diselamatkan. Kenapa? Di luar Kristus, setiap keluarga terhilang. Banyak orang terluka. Satu titik kekosongan dalam hidup orang-orang tidak bisa diisi hanya dengan seks. Tidak bisa diisi dengan uang. Tidak bisa diisi hanya dengan pangkat, jabatan, pengakuan. Baru kita belajar psikologi, ada tiga lapisan bagian kehidupan orang. Kelihatan awalnya baik, tapi kita masuk di dalamnya penuh kropos. Di area ini, ingat baik-baik, di luar Kristus setiap keluarga itu terhilang. Sebaliknya dalam Kristus, setiap keluarga memperoleh keselamatan. Kita lihat kembali peta bagaimana keluarga diselamatkan berdasarkan data-data Alkitab. Bapak Ibu teman-teman, dalam pelayanan para rasul, keselamatan juga berhubungan dengan orang-orang di dalam keluarga tersebut. Contoh, Rasul Petrus melayani keluarga Cornelius.
keselamatan terjadi atas Cornelius dan sisi keluarganya. Lalu Lydia, bagaimana di Kisah Para Rasul, Lydia dan sisi keluarganya juga diselamatkan. Allah begitu peduli dengan keluarga. Karena Tuhan ada rencana besar bagi keluarga. Yang ketiga, keselamatan itu keluarga kepada penjara Filipi. Bagaimana para orang penjara Filipi satu keluarga diselamatkan. Nah, setiap keluarga adalah pusat pemuridan sejak awal. Lembaga keluarga didirikan di Taman Eden awal. Jadi jangan kita hilangkan fungsi ini. Semakin kita perkuat fungsi dalam keluarga kita, maka kita akan melihat generasi kita bukan generasi yang terluka, generasi yang mudah putus asa, atau generasi yang mudah bunuh diri, atau generasi yang mudah hilang harapan, atau generasi kalau dikasih uang baru aman, kalau tidak dikasih uang, wow, wajahnya sudah cemberut. Tapi generasi yang menghargai proses. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita melihat, memberikan nilai, walaupun sulit, tapi kita harus perjuangkan karena harus diusahakan dari hari ke hari. Kita rindu keluarga kita diselamatkan. Saya ingat waktu awal saya diinjili, saya bertobat, setelah dibaptis, melayani Tuhan, saya injili kakak saya bakar ilmunya. Semua kakak saya yang sempat mati suri 2 jam dan kami doakan dibangkitkan Tuhan, dipulihkan. Bapak saya juga diselamatkan. Saya punya saudara perempuan dan suaminya diselamatkan. Terus saya melayani om-om saya, mama saya. Saya sangat, karena saya tahu bahwa bahkan data terbaru, Bapak Ibu, kita perlu doakan. Ini penting untuk generasi kita. Setiap 30 menit, generasi muda ada yang bunuh diri di belahan dunia ini. Setiap 30 menit. Artinya, dalam satu hari 24 jam, banyak orang mati. Pertanyaannya, apakah keluarga-keluarga generasi ini mati dalam Tuhan? Ini harus menjadi challenge buat Bapak Ibu untuk kita membangun kekuatan doa. Keluarga yang suka berdoa, keluarga yang suka worship, keluarga yang suka berbagi kasih, keluarga yang suka memberitakan Injil. Kami minggu-minggu ini, saya dengan anak-anak saya dan istri, kami misi ke desa. Bawa orang komfor, layani orang. Saya mau bawa mereka solaris lagi. Bawa doakan orang. Dan kita mau keluarga kita tahu kalau Bapak ini dulu selamat karena ada orang memberikan waktu jamnya bermisi sehingga Bapak bisa selamat. Kita juga kalau orang mau selamat, kita harus berikan jam waktu kita untuk pergi mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ayo, mari kita saling mendorong, pedulilah. Karena hidup ini bukan berapa lama umur kita dihitung, tapi apa investasi yang kita bagi buat sesama kita dari hari ke hari. Saya coba bayangkan, satu ketika kita akan menghadap Tuhan. Dan saya percaya ada satu senyuman yang luar biasa. Kita membawa berkat-berkat yang luar biasa, itu jiwa-jiwa diselamatkan. Betapa indahnya kita sesi keluarga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Wow, karena Alkitab yang mengatakan itu sangat-sangat penting. Oke. Peta misi gereja mula-mula itu dimulai dari Yerusalem. Dan ini juga menunjukkan keluarga itu menjadi target misi utama sebelum kita pergi kemana. Karena ada catatan-catatan kesaksian di belahan dunia ini bagi banyak beberapa hamba Tuhan. Dia dikagum oleh jemaat, dikagum oleh banyak orang. Tapi anaknya sendiri berkata, Bapak punya waktu untuk jemaat, Bapak punya waktu untuk banyak orang. Tapi Bapak tidak punya waktu untuk menemani kami anak-anak. Saya pastikan di pernikahan saya, setiap kali saya pulang pelayanan, saya bawa mereka jalan. Bawa pantai, bawa ke sungai. Bawa mereka jalan-jalan. Walaupun mereka ribut. Ribut, nangis di mobil, wah teriak. Enggak masalah. Coba bayangkan kalau sudah tidak ada suara yang teriak. Bukankah kesunyian itu melanda keluarga kita? Oleh sebab itu, Yerusalem. Pertama, target penginjilan pertama, keluarga terdekat. Yerusalem. Keluarga inti. Lalu target penginjilan Yudea. Penginjilan pergi agak keluar jauh sedikit. Tetangga kiri kanan. Bahkan Samaria.
orang-orang suku yang berbeda dan kita, seperti bagaimana Tuhan Yesus sendiri menjangkau, Tuhan kita Yesus menjangkau wanita Samaria itu. Bahkan ujung bumi adalah mission cross culture, penginjilan lintas budaya. Maka kita belajar bahasa budaya. Kita datang pakaiannya mereka, kita datang ketawa bersama mereka. Kita harus menjadi orang-orang yang hadir untuk memberi sesuatu, nilai tambah buat orang. Jadi peta misi gereja mula-mula selalu dimulai dari Yerusalem. Jadi jangan lupa orang-orang yang Anda kasihi. Karena mereka akan bersama-sama dengan Anda setiap hari. Di situ Tuhan menitip, Tuhan percayakan mereka kepada pegawaimu, karyawanmu, keluargamu, teman-teman. Tuhan mau tanya, ini saya percayakan jiwa-jiwa 1/24 jam. Apakah kamu bawa mereka untuk ke saya? Oleh sebab itu hari ini, asetmu, kekayaanmu, semua itu Tuhan percayakan untuk supaya satu jiwa bisa dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa Anda telah membuat surga terus berpesta karena satu jiwa diselamatkan. Sisi surga bertapik sorak dan berpesta ria. Kesimpulan daripada sharing yang akan kita sharing bersama, rencana Allah bagi setiap keluarga adalah setiap keluarga memperoleh selamat, seperti halnya keluarga Nuh dan Lot yang dibebaskan dari bencana dari kehidupan kefasikan saat itu. Saya mau menutup daripada testimoni malam hari ini melalui keluarga. Mungkin kadang-kadang kita ini berdoa untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, atau kakak kita atau adik kita. Mungkin mereka udah tinggalkan Tuhan, Saya mau kasih tahu bahwa selama ada kesempatan, doa yang kau tabur tidak akan pernah sia-sia. Waktu Nuh membangun Batra, orang olok Nuh, orang hina-hina dia, tetapi apa yang dia bangun itu untuk keluarganya. Oleh sebab itu hari ini saya berdoa, miliki hati yang peduli. Karena saya coba kita bayangkan, renungkan. Ada terjadi pemisahan antara Lazarus dan orang kaya. Tuhan tidak benci orang kaya, tetapi bicara tentang orang kaya yang di luar Tuhan, atau keluarga yang di luar Tuhan juga. Terjadi jurang pemisahan. Coba renungkan sedikit. Tenangkan hati, berenungkan sedikit. Bagaimana kakakmu, bagaimana adikmu, bagaimana saudaramu. Engkau sudah tahu bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Jangan egois keselamatan itu. Kasihlah keselamatan untuk buat teman, keluarga, sanak saudaramu. Minimal beri waktu untuk doakan mereka. Kunjung mereka. Kami setiap minggu harus ketemu 13-15 orang. Kenapa? Karena hidup yang paling indah, suatu kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa memberi, bukan menerima. Alkitab berkata, berbahagialah orang bisa memberi sesuatu. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang memberi, bukan menerima. Nah, saya berdoa hari ini, supaya kita semua mengalami anugerah Roh Kudus. Dan Roh Kudus memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Berapapun kita malam hari ini, inilah kesempatan Tuhan menaruh kita semua. Tuhan menaruh hidup kita, Tuhan menaruh semua untuk kemuliaan bagi namanya yang ajaib. Saya kemarin kunjungi satu keluarga di Kota Mbai. Saya bawa mereka komfor. Ini keluarga sejak waktu mereka awal menikah, saya mentoring. Dan saya ngajar mereka tentang Portrait of Merit, gambaran pernikahan Kristen. Dan saya temani mereka menjadi orang tua, tapi satu ketika mereka ditipu, mereka habis ludes keuangan mereka dan stres, istrinya sampai gila dipasung. Dan oleh anugerah Tuhan, istrinya dipulihkan. Sekarang mereka harus mulai dari nol. Saya katakan sama mereka, jangan terpuruk. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan tidak pernah biarkannya tergeletak. Bangkitlah, masih ada Tuhan, masih ada apa. Lihatlah tanganmu, kau masih ada nafas, kau masih ada kaki. Bergeraklah, sebab setiap derat langkah kakimu ada Tuhan yang bersama menyertai engkau. Jadi hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai. Saya berdoa malam hari ini, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang disertai Tuhan. Dengarkan. Oleh karena keluarga yang diberkati dan keluarga yang disertai Tuhan,
Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika ada raja-raja atau orang coba macam-macam dengan istrinya, bisa-bisa terjadi bencana di sebuah kota. Karena Tuhan begitu mengandang serius tentang sebuah keluarga. Jadilah keluarga sebagai pusat pemuritan. Karena kita mungkin berdoa, kita mungkin menangis. Anak-anak akan melihat, oh papa ini kalau saat susah, senang, dia nangisnya suka Tuhan Yesus ya. Dan saya ingat, ya banyak kesaksian di grup keluarga kita di FIF, bagaimana sejak awal ini dibentuk. Kita punya mama almarhum di Surabaya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya dengan doa, dan sampai kita malam hari ini juga sama. Saya berdoa supaya setiap kita juga sama-sama belajar daripada firman Tuhan yang sama, kita saling mendoakan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami tahu dalam setiap keluarga kami punya kelemahan kekurangan, tapi kami sadar bahwa Engkau mengajar kami untuk fokus terhadap apa yang Engkau percayakan, daripada mata kami melihat fokus pada hal-hal yang bukan Engkau percayakan. Fokus pada kekuatan dan menata kelemahan kami, dan kami juga berdoa setiap kesempatan adalah kesempatan di mana Tuhan mau merubah kami. Sebab Tuhan lebih tertarik kepada proses, karena proses akan memiliki hasil karakter yang baik. Dan kami juga berdoa biar anak-anak kami juga mengerti, ajar kami orang tua, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendoakan anak-anak kami tetap memiliki iman bahwa selalu ada masa depan, dan orang benar tidak akan pernah dibiarkan. Jadikan kami keluarga yang kuat kokoh, karena keluarga yang kuat kokoh adalah keluarga yang kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya, kami berdoa spirit unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada dalam sebuah keluarga, sehingga kami keluarga menjadi kokoh kuat, dan sampai akhir hidup kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, meteraikan firman dalam kehidupan kami masing-masing. Biar firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga firman ini menjadikan kami garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur, sembuhkan yang sakit, bebaskan terikat, lepaskan belenggu, dan pulihkan keadaan kami, pergumulan ekonomi, bahkan kehidupan holistik, aspek-aspek secara holistik. Allah berkati, sehingga kami semua umat-Mu menyembah Tuhan secara utuh, dan bertumbuh di dalam penggenapan janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, semua diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kembalikan kepada moderator, yaitu Ibu Ayu atau Miss Ayu, untuk mandu kita dalam diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Urbanus.